Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah Manajemen Pendidikan, kita akan membahas tentang penghapusan dan laporan data fasilitas pendidikan. Yang mana kami dari kelompok 8, saya Sylvie Andeslin, dengan NIM 1830 1080 74, dan rekan saya, Sandi Ariaksa, dengan NIM 1930 1080 70. Yang pertama kita akan membahas tentang penghapusan fasilitas pendidikan. Tentunya pada topik itu kita akan bertanya-tanya mengenai yang pertama yaitu apa maksud dari penghapusan fasilitas pendidikan. Yang kedua kita akan bertanya mengenai apa tujuan dari penghapusan fasilitas pendidikan. Yang ketiga kita akan menanyai bagaimana pelaksanaan dari penghapusan fasilitas pendidikan tersebut. Dan yang terakhir apa hal yang perlu diperhatikan dalam penghapusan fasilitas pendidikan. Baiklah kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu mengenai pengertian penghapusan fasilitas pendidikan. Jadi, menurut Martin dan Fuad tahun 2016, halaman 127, dia menyatakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pembebasan sarana maupun prasarana pendidikan dari tanggung jawab yang berlaku dengan alasan yang dapat ditanggungjawabkan pula. Jadi, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini harus dapat dipertanggungjawabkan juga. Tidak hanya kita menghapus asal-asalan seperti itu, tapi harus ada pertanggungjawabannya. Itu misalnya nanti kita akan mempelajari tentang pelaporan fasilitas pendidikan untuk lebih lanjutnya. Tapi untuk pengertiannya harus dipahami bahwa penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Adapun secara lebih operasional, penghapusan sarana maupun prasarana pendidikan ini merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan ataupun menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris barang karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua kita membahas tentang tujuan penghapusan fasilitas pendidikan yang mana menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Di sini terdapat 4 tujuan penghapusan fasilitas pendidikan. Yang pertama yaitu mencegah atau mengurangi atau membatasi kerugian maupun pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk atau berlebihan atau rusaknya itu sangat berlebihan yang mana tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua yaitu membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Jadi biasanya ini dalam pembebasan ruangan ini biasanya itu di sekolah ada namanya gudang di sekolah tersebut kan. Jadi supaya barang-barang fasilitas pendidikan itu tidak menumpuk di gudang, sebaiknya dilakukan penghapusan fasilitas pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang keempat, membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Hal ini sesuai dengan teori Arifin dalam bukunya yang intinya itu menyatakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana pendidikan itu dilakukan yang tujuannya untuk mengurangi pembiayaan perawatan dan pembebasan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan sarana maupun prasarana tersebut. Lalu bagaimana untuk pelaksanaan maupun mekanisme dalam penghapusan fasilitas pendidikan tersebut? Jadi ada dua, yaitu penghapusan barang inventaris melalui lelang, yang mana adalah penghapusan dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara. Yang kedua yaitu penghapusan barang inventaris melalui pemusnahan, yaitu penghapusan barang inventaris yang dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan yang ditinjau dari segi keuangan. Jadi dapat kita simpulkan itu bahwa penghapusan dalam hal fasilitas pendidikan ini akan mempunyai tahap-tahap, yaitu penghapusan diawali dengan membuat laporan ke Dinas Pendidikan supaya dapat dihapus dari daftar inventaris sekolah. Sebelum membuat laporan ke pihak dinas tersebut, pihak sekolah terlebih dahulu mendata kembali sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga akan diketahui barang apa yang masih layak dipakai
dan masih bisa dimanfaatkan, dan barang mana yang tidak bisa dipakai dan juga dimanfaatkan kembali gitu. Sehingga laporan yang dibuat nantinya akan jelas agar pihak dinas terkait pun dapat menyegerakan laporan yang masuk untuk diproses. Setelah adanya data yang terkumpul, maka pihak sekolah membuat berita acara penghapusan dan barulah penghapusan akan dilakukan oleh tim yang disetujui dari pihak dinas terkait dan pihak sekolah yang ditunjuk yang sudah disetujui juga oleh kepala sekolah. Adapun menurut Nasir Usman di dalam bukunya tahun 2019 halaman 67, hal yang perlu diperhatikan dalam penghapusan fasilitas pendidikan itu ada sekitar 5. Yang pertama yaitu dalam keadaan sudah tua atau rusak, yang nantinya tidak dapat diperbaiki lagi. Jadi harus ada pertimbangan kalau fasilitas itu sudah rusak berat dan tidak dapat diperbaiki, maka sebaiknya dilakukan penghapusan fasilitas pendidikan tersebut. Lalu yang kedua yaitu dikhawatirkan dengan perbaikan akan menelan biaya besar dan pemborosan. Kalau dirasa akan diperbaiki lebih banyak biaya perbaikannya daripada kita membeli baru, lebih baiklah kita membeli baru daripada pemborosan akan biaya yang besar nantinya. Lalu yang nomor 3, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Jadi kalau pemeliharaannya lebih besar dari kegunaannya, tentunya lebih baik dilaksanakan penghapusan fasilitas pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu adanya barang yang dicuri, terbakar, atau musnah karena bencana alam. Itu adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang nomor 5, tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini dan terjadinya penyusutan di luar kemampuan pemeliharaan pengurusan barang tersebut. Jadi harus fasilitas sekolah itu harus disesuaikan juga dengan kebutuhan masa kini bagi peserta didik tersebut atau bagi sekolah tersebut gitu. Lalu yang kedua kita akan membahas lagi mengenai pelaporan data fasilitas pendidikan. Ini adalah topik yang sangat menarik tentang bagaimana kita melaporkan data fasilitas pendidikan tersebut. Jadi kita harus paham dulu apa pelaporan data atau inventarisasi. Yang dimaksud itu adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, teratur, berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Itu menurut Ibrahim dalam bukunya tahun 2004 halaman 55. Lanjut kita, kegiatan dalam laporan ini berupa apa saja? Jadi kegiatannya itu yang pertama kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan. Yang kedua yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Jadi kita bahas satu-satu dulu tentang pencatatan perkembangan pendidikan. Jadi bagaimana pencatatan perlengkapan pendidikan tersebut. Jadi itu ada 2 pembagiannya. Ada yang berkaitan dengan barang inventaris dan ada juga yang bukan inventaris. Jadi kalau barang inventaris ini adalah barang yang bisa digunakan dengan jangka lama. Misalnya meja, kursi, komputer itu adalah barang inventaris. Tapi kalau yang barang bukan inventaris contohnya pena, pensil, spidol, nah itu adalah bagian dari bukan inventaris atau maupun kapur. Itu kan cepat digunakan atau cepat masa penggunaannya gitu. Lanjut kita ke pembuatan kode barang. Dalam pembuatan kode barang ini terdapat 2 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama itu mengenai pengertiannya dulu. Jadi kode barang adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang. Kode tersebut ditulis pada barang yang sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Yang kedua yaitu kita mesti tahu tujuan pembuatan atau penulisan kode tersebut, yaitu untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan di sekolah tersebut. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang laporan inventaris. Dalam praktisnya, inventaris sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus ada pelaporan ke instansi yang bertanggung jawab di atas sekolah tersebut. Yang mana kalau bisa kita rentetkan itu, misalnya kita melaksanakan laporan inventaris ini, kita dari sekolah mendata dulu fasilitas yang tidak dapat digunakan maupun fasilitas yang dapat digunakan kembali. Setelah itu kita melakukan laporan tersebut pada dinas pendidikan kabupaten atau kota. Setelah itu baru kita ke dinas pendidikan provinsi dan selanjutnya ke sekjen Depdiknas dan terakhir baru ke Departemen Keuangan. Jadi perlu hal itu dipahami tahapan-tahapan dari pelaporan inventaris tersebut. Baiklah, itulah penampilan dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.